Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza dari TPA Masjid Al-Jamil Pupoh. Saya di sini akan menceritakan kisah Nabi Muhammad dalam Perang Fijar. Perang Fijar merupakan peperangan pertama yang diikuti oleh Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi. Dikala itu, usianya masih 15 tahun. Tersebutlah seorang laki-laki dari Bani Kinanah bernama Barot. Barot adalah seorang pemabuk berat. Tak jarang, dia diusir oleh orang-orang dari sukunya karena gemar berbuat onar. Beruntungnya, ada Harb bin Umayyah yang baik hati menolongnya. Barot inilah yang menyebabkan Perang Fijar. Suatu ketika, Barot merasa kesal dan iri atas terpilihnya Urwah bin Arahe yang menjadi pemimpin kafilah dagang milik Nu'man bin Munzir, seorang saudagar kaya raya. Barot berkata dalam hati, "Kenapa bukan aku yang terpilih, malah Urwah yang dipilih? Lihat saja, aku akan menghabisinya." Barot yang emosi tidak bisa mengontrol kemarahannya. Ia pun berencana akan mencelakai Urwah dalam perjalanannya. Berbekal rasa dengki yang berkecamuk, Barot melancarkan aksinya. Diam-diam, Barot mengikuti kafilah dagang Urwah dan membunuhnya sampai meninggal dunia. Sebelum Barot melarikan diri, orang-orang telah melihatnya dan mengetahui bahwa Barotlah yang membunuh adalah Barot dari Bani Kinanah. Salah seorang pasukan berkata, "Apa yang telah kau lakukan pada pemimpin kami? Berhenti, engkau Barot kan?" Pasukan lain berkata, "Ya, itu Barot." Bani Hawazin yang mendengar kejadian ini tidak terima dengan perbuatan Barot. Fanatik kesukuan inilah yang membuat kemarahan Bani Hawazin makin besar. Bani Hawazin mengatakan, "Kita harus cepatnya memberi perhitungan kepada kaum Quraisy atas melayangnya nyawa Urwah. Dia tidak bersalah, dia tidak pantas mati di tangan Barot." Pasukan lain berkata, "Kita harus secepatnya memberi perhitungan kepada mereka demi kehormatan kafilah kita." Singkatnya, terjadilah peperangan antara dua buah kabilah dengan sengit, yaitu kaum Quraisy dan Bani Hawazin. Pada awal pertempuran, Nabi Muhammad bertugas untuk memunguti anak panah lawan yang sedang berjatuhan untuk diberikan kepada paman-pamannya yang sedang berperang. Bani Hawazin mengatakan, "Perang ini akan kita lanjutkan tahun depan, tepatnya pada perayaan Uqas." Uqas adalah perayaan kebanggaan bangsa Arab jahiliyah yang paling terkenal di Arab. Di sana, mereka bebas melakukan transaksi perdagangan, memamerkan prestasi, menunjukkan syair, saling mengadu kekuatan serta banyak hiburan selama 1 pekan. Setiap hari, Nabi Muhammad berlatih untuk memanah dan berkuda untuk persiapan diri dan perlindungan diri untuk perang selanjutnya. Paman Nabi Muhammad berkata, "Wahai Muhammad, setelah aku melihat kemampuanmu memanah saat ini, engkau boleh ikut dalam pertempuran kami. Tapi ingat pesanku, jaga dirimu baik-baik, fokus pada lawan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah SWT. Aku akan selalu menjaga diriku dan berdoa kepada Allah SWT." Muhammad merasa tertantang ketika menembakkan anak panah ke arah lawan. Tidak sedikit korban berjatuhan karena peperangan ini. Akhirnya, waktu yang dinantikan tiba. Perang ini berakhir dengan perjanjian perdamaian yang isinya pihak yang paling sedikit korban harus membayar kepada sejumlah pihak lawan dengan selisih banyak korbannya. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini yaitu, pertama, kita harus selalu bersyukur atas apa yang diberikan kepada kita agar tidak timbul kedengkian atas pencapaian orang lain. Kedua, janganlah melanggar aturan yang telah ditetapkan karena belum tentu yang benar di mata kita benar menurut Allah SWT. Sekian dari kisah Nabi Muhammad dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.